Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Yuning Tias, Fitria, dan Dani Nurur akan mempresentasikan tentang isoflavon. Apa sih pengertian dari isoflavon? Isoflavon pertama kali dikenal sebagai obat pada awal tahun 1990 oleh seorang ahli berkebangsaan Amerika yang bernama Georgi. Isoflavon itu merupakan satu golongan senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, khususnya dari golongan Leguminosae atau tanaman berbunga kupu-kupu. Apa saja sih yang akan dibahas di presentasi ini? Pertama, kita akan membahas tentang struktur umum, bioaktivitas isoflavon, jalur biosintesis, dan metode ekstraksinya. Isoflavon itu termasuk dalam golongan flavonoid yang merupakan senyawa polifenolik. Struktur kimia dasarnya itu hampir sama dengan strukturnya flavon. Terdiri dari 2 cincin benzen dan terikat pada cincin cepiran heterosiklik. Akan tetapi orientasi cincin B-nya berbeda. Pada isoflavon, cincin B-nya diikat pada karbon nomor 3. Bioaktivitas fisiologis senyawa isoflavon telah banyak diteliti dan ternyata menunjukkan berbagai aktivitas berkaitan dengan struktur senyawanya. Aktivitas suatu senyawa ditentukan pula oleh gugus-gugus yang terdapat dalam struktur tersebut. Dengan demikian, dengan cara derivatisasi secara kimia dan biologis, isoflavon dapat dibentuk menjadi senyawa-senyawa aktif yang diinginkan. Sebagai contoh, isoflavon pada kedelai terdapat dalam 4 bentuk, yaitu bentuk aglikon non-gula, bentuk glikosida, bentuk asetilglikosida, dan bentuk malonilglikosida. Biosintesa isoflavon berlangsung secara bertahap melalui deretan senyawa antara lain asam sinamat, asam kumarat, kalkon, flavon, dan isoflavon. Beberapa potensi isoflavon untuk kesehatan yaitu sebagai antiinflamasi, sebagai anti-alergi, anti-tumor atau anti-kanker, antivirus, anti-kolesterol, penyakit kardiovaskuler, estrogen, dan osteoporosis. Tanaman penghasil isoflavon adalah genistein atau Psoralea, pratensein atau red clover, biokanin A atau alfalfa sprout, daidzein atau quaocrua, puerarin atau pueraria, glycitein atau soybean. Contoh dari tanaman penghasil Psoralea, red clover, alfalfa sprout, dan quaocrua. Dari tanaman penghasil pueraria dan soybean. Metode pemisahan dan pemurnian. Metode kromatografi lapis tipis. Fase diam yang digunakan pada KLT adalah KL silika gel GF254 dan sebagai fase gerak digunakan N-heksana, kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Bejana kromatografi sebelum digunakan untuk elusi terlebih dahulu dijenuhkan dengan fase geraknya. Review jurnal isolasi dan identifikasi senyawa isoflavon dari kacang kedelai atau Glycine Max oleh A.R. Astitiasi, jurusan FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran. Cara kerjanya yaitu menyiapkan bahan, biji kedelai dibersihkan kemudian dikeringkan dengan cara dianginkan lalu dihaluskan sampai berupa serbuk. Sekitar 1740 gram serbuk biji kedelai dimaserasi dengan metanol teknis sebanyak 10:1. Cara kerja. 1. Penyiapan bahan. Biji kedelai dibersihkan, dicuci, dikeringkan, dan dijadikan serbuk. 2. Melakukan ekstraksi dan fraksionasi senyawa flavonoid. 3. Melakukan pemisahan dan pemurnian dengan metode kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Uji kemurnian. Uji kemurnian terhadap isolat dari fraksi D dengan berbagai fase gerak menunjukkan adanya noda tunggal pada plat kromatogram. Dengan demikian dapat dianggap bahwa isolat tersebut terdiri dari satu komponen senyawa yang relatif murni secara KLT. Uji fitokimia. Pemeriksaan golongan senyawa flavonoid dapat dilakukan dengan uji warna. 1. Tes Willstatter.
Beberapa mililiter sampel dalam alkohol ditambahkan 2-4 tetes larutan HCl dan 2-3 potong kecil logam magnesium. Terjadi perubahan warna dari kuning tua menjadi oranye. 2 tes dengan NaOH 10%. Beberapa mililiter sampel dalam alkohol ditambahkan 2-4 tetes larutan NaOH 10%. Terjadi perubahan warna dari kuning tua menjadi kuning muda. 3 tes dengan H2SO4 pekat. Beberapa mililiter sampel dalam alkohol ditambahkan 2-4 tetes H2SO4 pekat. Terjadi perubahan warna dari kuning tua menjadi merah tua. Karakterisasi golongan senyawa flavonoid dilakukan dengan metode 1. Spektrofotometri UV vis, 2. Spektrofotometri infrared. Kesimpulan, dalam penelitian isolasi dan identifikasi senyawa isoflavon dari kacang kedelai karya Asiti Asih, didapatkan bahwa isolat N-heksana relatif murni sehingga diduga termasuk senyawa flavonoid golongan isoflavon dengan panjang gelombang pada pita 1 312,9 nanometer dan panjang gelombang pada pita 2 268,2 nanometer, mempunyai gugus fungsi CH aromatik, CH alifatik, kata nangkap CO, kata nangkap CC aromatik, CO dengan tidak adanya gugus OH bebas pada cincin A serta mengandung gugus orto di OH pada cincin A. Demikianlah presentasi kami mengenai isoflavon. Semoga menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.